Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua eh, mengenal administrasi dan kebijakan publik. Jadi pada video pertama saya sudah menjelaskan tentang teknik mendefinisikan objek-objek sosial termasuk administrasi negara. Maka kembali di video kedua ini saya masuk kepada poin ataupun tema tentang pergeseran paradigma, kemudian mendeteksi posisi administrasi negara dalam pemerintahan kita, apa hubungannya dengan public service, apa hubungannya dengan kebijakan publik, apa hubungannya dengan birokrasi, apa hubungannya dengan manajemen, dan seterusnya. Nah, di video pertama sedikit saya singgung tentang perjalanan administrasi negara dalam setiap fase-fase sistem di dunia ini, mulai dari fase feudalistik pada saat itu yang saya jelaskan, kemudian setelah itu muncul revolusi industri, terjadi pertentangan kelas antara kaum borjuis dengan proletar, yang tokohnya yang paling populer saat itu adalah Karl Marx sehingga memunculkan revolusi Prancis pada saat itu. Kemudian para pengikut Karl Marx ini disebut sebagai Marxisme, menerjemahkan secara mandiri, secara tersendiri tentang pemikiran Karl Marx, sehingga muncullah tiga prinsip utama dari perkembangan sosialis itu adalah yang pertama reformis, yang kedua adalah dogmatik, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip Leninisme. Nah, ketiga prinsip ini merupakan cikal bakal lahirnya partai komunis di dunia ini. Makanya partai komunis itu ciri utamanya kan ada tiga, yaitu reformis yang masuk politik maka disebut partai, kemudian dogmatik agama, meniadakan prinsip-prinsip religi atau agama dogmatik dan yang ketiga adalah Leninisme, lebih kepada pemberontakan perang. Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai, kita eksekusi, kira-kira begitu bahasanya. Nah, tiga prinsip ini merupakan cikal bakal lahirnya partai komunis di dunia ini. Setelah era partai komunis, muncullah istilah welfare state, negara kesejahteraan, tapi memiliki prinsip dan paradigma tersendiri, di mana campur tangan pemerintah begitu kuat dalam prinsip ini. Setelah era welfare state, masuk kepada ruang-ruang yang lebih modern, memunculkan istilah World Public Administration. Para tokohnya diantaranya Woodrow Wilson, Goodenough, Leonard Dwight, dan seterusnya. Kemudian ada juga Taylor dengan Henry Pyle. Kemudian ada juga Max Weber dengan birokrasi rasional. Mereka kemudian masuk dalam kategori Old Public Administration. Setelah itu, kritikan dari Old Public Administration, muncullah era New Public Management, era Reagan, era Bill Clinton di Amerika, yang kemudian para tokoh-tokoh intelektualnya, tokoh-tokoh yang mengkonsepsikan New Public Management ini adalah Osborne Plastric, Osborne Gabler, dan seterusnya. Setelah itu muncul era New Public Service sebagai antitesis dari era New Public Management. Para tokohnya di sini adalah Den Haag, Den Haag. Setelah itu baru muncul istilah yang lebih banyak, istilah-istilahnya yang berkembang. Ada istilah e-government, e-governance, kemudian ada juga clean government, ada juga agile government, ada juga dynamic government, ada juga smart city 4.0, ada juga local indigenous government, dan seterusnya. Itu istilah-istilah dalam studi administrasi negara yang menyesuaikan dengan perkembangan manusia saat itu. Karena memang posisi administrasi negara itu adalah memposisikan diri tergantung apa yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Nah, terkait dengan definisi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, definisinya itu sangat beragam, sangat kompleks. Orang politik akan mengatakan administrasi negara itu adalah what government does, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Orang hukum pun beda, tapi memiliki substansi sama. Orang hukum akan mengatakan bahwa administrasi negara adalah law in action, penerapan regulasi ataupun hukum itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Itu orang hukum. Orang manajerial akan mengatakan bahwa administrasi negara akan diletakkan pada fungsi utama eksekutif itu sendiri. Kan begitu.
Nah, sementara di sisi lain, dari perspektif mata pencaharian, administrasi negara itu adalah sebuah profesi, ya. Sebuah profesi mulai dari tukang kebun, penjaga malam, security-nya, para pejabat-pejabat eselon, sampai kepala dan seterusnya yang pejabat tingkat tinggi, itu adalah sebuah profesi, mata pencaharian. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Tapi poin utamanya tetap mengacu pada tugas dan fungsi dari pemerintah itu sendiri. Itu administrasi negara. Sehingga kemudian administrasi negara mengalami variasi pemaknaan, ya, mengalami variasi pemaknaan. Ada istilahnya administration of public, ada istilahnya administration for public, ada istilahnya administration by public. Hampir sama namanya, tapi maknanya berbeda. Yang pertama tadi saya katakan administration of public itu lebih kepada pemerintah sebagai regulator utama atau aktor tunggal, ya, yang berinisiasi untuk melakukan tindakan yang bagi mereka itu tindakan kami adalah tindakan yang paling benar, dan memposisikan masyarakat sebagai masyarakat yang pasif gitu, ya. Pokoknya masyarakat patuhlah pada kita, kami tahu apa mau kalian, kira-kira begitu prinsip prinsip dari administration of public ini. Sehingga kemudian tidak ada ruang partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh dia dianggap benar dan belum tentu juga dianggap benar oleh masyarakat, karena memang tidak ada tingkat partisipasi. Itu namanya administration of public. Sementara yang kedua, administration for public, sedikit lebih baik dari yang pertama tadi, bahwa dalam konteks melaksanakan suatu tindakan dia melibatkan masyarakat, ya, melibatkan yang dilayaninya, sehingga dilakukanlah beberapa prinsip-prinsip fungsi pemerintah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, tapi hanya melaksanakan apa maunya masyarakat tanpa ada proses pemberdayaan di situ, tanpa ada proses transformasi energi pengetahuan di situ. Hanya yang dilayani dengan yang melayani. Dia murni melaksanakan fungsi-fungsi sebagai service provider, sebagai penyedia pelayanan publik saja. Sementara yang ketiga, administration by public, fokus dia kepada pemberdayaan. Selain dia melayani, tapi juga dia melakukan pemberdayaan, mengajari publik, mentransformasikan pengetahuan atau knowledge kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih berdaya terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya sendiri. Nah, itu pemaknaan, variasi pemaknaan dari administrasi negara. Mungkin kita bertanya, bagaimana ruang lingkup administrasi negara itu sendiri? Ini menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Jadi ruang lingkup administrasi negara itu adalah begitu kompleks, sesuai dengan definisinya, sangat kompleks. Tergantung sejauh mana tingkat perubahan, perkembangan dinamika sosial masyarakat itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Tergantung dia. Loh, kenapa tergantung dia? Nah, salah satu ciri utama, ya, cara mendeteksi yang paling sederhana dalam kita mengenal ruang lingkup administrasi negara adalah cukup amati atau cukup lihat jenis-jenis lembaga-lembaga kementerian atau lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kok begitu? Karena memang logikanya begini, semakin kompleksnya tingkat kebutuhan, tingkat problematika masyarakat yang terus berkembang, maka secara otomatis semakin kompleks juga pekerjaan pemerintah, kan begitu? Karena eksistensi segala bentuk perkembangan dinamika masyarakat itu harus kemudian dikontrol oleh pemerintah, harus kemudian diurus oleh pemerintah. Maka kemudian semakin banyak masalah publik, semakin banyak juga tugas pemerintah, kan begitu? Oleh karena itu cukup lihat sejauh mana atau berapa banyak atau jenis-jenis institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah itu seperti apa. Maka administrasi negara akan mengikuti itu semua. Sejauh mana tugas-tugas pemerintah, maka itulah ruang lingkup administrasi negara. Contoh kecil. Dulu zaman Orde Baru tidak ada menteri desa gitu. Desa masih gabung dalam pemerintah daerah, ya. Tidak menjadi pemerintahan tersendiri. Sehingga kemudian tidak ada menteri desa pada saat itu. Tapi era reformasi ini
Dianggap desa sebagai sebuah epicentrum pembangunan yang harusnya kemudian dibangun baru kota dibangun, bangun dari pinggir. Sehingga dianggap penting desa itu dengan dinamikanya yang beragam, dengan mohon maaf dengan ketertinggalannya macam-macam, maka kemudian dibentuklah sebuah institusi yang khususnya mengurus masalah desa yang disebut dengan Kementerian Desa dan seterusnya. Kan begitu. Atau di Sumbawa saja, sebelum kita ke Sumbawa, atau dulu kita mengenal Menteri Pendidikan itu dengan Mendikbud dulu namanya. Ya. Semua jenis pendidikan baik dari SD sampai universitas itu diurus oleh Mendikbud pada saat itu. Tapi dengan perkembangan yang luar biasa, rasa-rasanya nggak cocok, nggak sama, ya, antara sekolah yang wajib 9 tahun dengan universitas digabung dalam satu kementerian. Karena universitas tingkat kampus itu, tingkat universitas, tingkat mahasiswa, fokusnya lebih kepada riset, kepada penelitian, kan begitu. Sehingga bagaimana mengakomodir ya, permasalahan-permasalahan publik ini yang begitu beragam, tidak layak kita satukan kementeriannya, maka dipisahkanlah. Ada Menteri Pendidikan Nasional, ada juga Menteri Ristek dan Dikti, riset, teknologi dan pendidikan tinggi, untuk khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan universitas dan riset dan seterusnya. Dipisah. Kenapa dipisah? Nomenklaturnya dan institusinya dipisah karena dianggap memiliki kompleksitas yang terus berkembang, terus beragam, maka dipisahkanlah itu. Itu artinya bahwa ruang lingkupnya semakin besar juga, ruang lingkup pada institusi negara semakin besar juga. Atau bahasa sederhananya begini, di Jakarta itu ada istilahnya dinas pemakaman ya di sana, ya, dinas pemakaman khusus mengurus pemakaman orang-orang yang meninggal di Jakarta. Nah, kenapa harus ada dinas pemakaman? Kan tidak mungkin masyarakat Jakarta yang begitu personalized, yang begitu individualistik dalam kehidupannya, yang dimana kita tahu dinamika masyarakatnya sangat beragam di sana. Kalau ada orang meninggal mungkin tidak seperti kita di daerah, terutama di Sumbawa. Kalau ada orang yang meninggal, diumumkan di masjid, semua orang datang ke rumah orang yang meninggal melayat. Pada saat yang sama juga sudah ada orang yang akan menggali kubur tanpa disuruh, sudah inisiatif. Kan memang itulah kegotong royongan di daerah gitu. Artinya kalau ada orang meninggal, ada yang mengurus, masyarakat yang mengurus, sehingga tidak perlu ada dinas pemakaman. Karena apa tugasnya dinas tersebut, toh juga masyarakat yang mengurus. Itu di daerah. Tapi kalau di Jakarta penting itu dinas pemakaman, karena masyarakatnya nggak mungkin akan mengurus itu. Pasti orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintah yang mengurusnya. Ya. Saking dinamisnya hidup di sana. Artinya bahwa sejauh mana penciptaan ya, atau kemudian munculnya lembaga-lembaga baru, institusi-institusi baru dalam menangani masalah publik, itu menunjukkan bahwa semakin kompleksnya masalah publik, semakin kompleks juga tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri. Maka ruang lingkup administrasi negara itu adalah mengikuti apa yang menjadi tugas-tugas atau yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan definisinya.